Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan makalah kelompok kami tentang manajemen pengadaan sumber daya manusia pada PT Indojaya Agrinusa. Latar belakang PT Indojaya Agrinusa. PT Indojaya Agrinusa yang dipimpin oleh seorang Head of Unit yang membawahi beberapa departemen, yaitu Marketing Department, Plan and Production Department, Information and Technology Department, Finance and Accounting Department, Personal and General Affairs Department, Quality Control Department, dan Procurement Department yang masing-masing dipimpin oleh seorang manajer departemen. Visi dan misi. Visi PT Indojaya Agrinusa. Yang pertama, menciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, komitmen dan membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga, saling percaya dengan pemegang saham. Yang keempat, berorientasi pada kepuasan pelanggan, ramah dan siap melayani. Yang kelima, mempromosikan gaya hidup sehat, penuh vitalitas, energik, dan semangat, sekaligus mengkomunikasikan produk yang berkualitas. Yang keenam, terus-menerus menciptakan produk baru untuk menjadi yang terdepan, proses pembaruan umat yang berkesinambungan. Misi PT Indojaya Agrinusa yaitu menjalin suatu hubungan kerjasama usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil atau menengah yang disertai dengan unsur-unsur pembinaan dan pembimbingan kerjasama tersebut yang dilandasi dengan sikap saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan tanpa unsur paksaan. Moto PT Indojaya Agrinusa, berkembang menuju kesejahteraan bersama, merupakan sesuatu yang benar untuk menjamin kesuksesan dari PT Indojaya Agrinusa. Profil perusahaan PT Unit Indojaya Agrinusa. PT Indojaya Agrinusa Tbk yang bercabang di Medan merupakan salah satu unit kerja dari PT Java Convert Indonesia Tbk yang berdiri pada 8 Maret 1978 dengan akte Notaris Kartini Mulyadi nomor 85 dengan status penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Medan, Tanjung Merawa, kilometer 12,8 Deli Serdang, Medan. Tujuan utama pendirian PT Indojaya Agrinusa Tbk yaitu untuk membantu program pemerintah dalam ketenagakerjaan, meningkatkan gizi masyarakat, dan alih teknologi dalam bidang pakan ternak. PT Indojaya Agrinusa Tbk mulai go publik pada bulan Januari 1990. Bahan baku yang diperoleh berasal dari dalam negeri sebesar 40% dan luar negeri sebesar 60%. Hasil produksi dipasarkan ke seluruh Indonesia sebesar 98% dan ekspor ke luar negeri 2% dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan hasil produksi. Proses pengadaan tenaga kerja. Pengadaan SDM adalah proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana SDM untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Proses pengadaan pada perusahaan PT Indojaya Agrinusa tidak jauh beda dengan perusahaan lainnya yang terdiri mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan sini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan SDM yang berkualitas. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Hal-hal yang harus direncanakan dalam pengadaan SDM. Yang pertama, penentuan jumlah dan kualitas SDM yang akan diperlukan, sumber calon karyawan dan cara-cara penarikannya. Yang ketiga, dasar sistem, metode, dan tingkat-tingkat seleksi yang akan dilakukan. Yang keempat, kualifikasi dan prosedur seleksi yang akan dilakukan. Yang kelima, cara-cara penempatan calon pegawai yang akan dilakukan. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jabatan dan perencanaan SDM. Analisis jabatan atau job analysis adalah suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan, yang berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, serta kompensasi dan penilaian pekerjaan. Struktur organisasinya yaitu yang pertama itu kepala unit, kedua sekretaris, kepala marketing, kepala departemen penelitian akun, kepala departemen plan, kepala departemen quality control, kepala departemen prosumen, kepala departemen informasi dan teknologi, kepala departemen personalia. Rekrutmen dan seleksi. Menurut Hasibuan 2011, penarikan atau recruiting adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Mencari yaitu menetapkan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Mempengaruhi adalah menetapkan cara-cara penarikannya, seperti melalui iklan pada media massa dan atau melalui para karyawan yang telah ada. Proses rekrutmen serta kualifikasi seleksi PT Indojaya Agrinusa, prosesnya tidak jauh beda dengan perusahaan lain. Untuk informasinya, ada lowongan pada PT Indojaya Agrinusa bisa didapat dari pertama itu via online, kedua brosur, ketiga informasi langsung dari orang yang bekerja di sana. Kualifikasi yang pertama itu pendidikan minimal S1, diutamakan berpengalaman, memahami, memiliki komunikasi dan motivasi kerja yang baik. Proses seleksi yang pertama itu seleksi berkas atau administrasi, kedua wawancara tahap pertama, ketiga tes psikotes, keempat wawancara tahap kedua, kelima dilanjuti screening atau masa uji coba, keenam training dan penandatangan kontrak. Orientasi dan penempatan. Orientasi merupakan sebuah proses penyediaan informasi-informasi yang terdapat di PT Indojaya Agrinusa mengenai perusahaan yang perlu diketahui oleh karyawan baru. Menurut Mattis dan Jackson 2006 menyatakan bahwa penempatan kerja adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seseorang pegawai cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Pada PT Indojaya Agrinusa, menempatkan karyawan baru biasanya sudah ditetapkan pada info lokernya, didasarkan pada penugasan untuk pegawai baru direkrut, tetapi juga melalui promosi, pengalihan, penurunan jabatan atau demosi, atau bahkan memutuskan hubungan kerja. Dan di perusahaan ini ada jenjang karirnya, tergantung kinerja karyawan tersebut. PHK. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutus hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Pemutusan hak kerja atau PHK pada PT Indojaya Agrinusa, biasanya perusahaan ini akan melakukan tindakan PHK jika karyawan tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan pada PT, serta membuat kesalahan yang fatal seperti yang pertama melanggar hukum, korupsi, pelanggaran SOP, narkoba. Ada faktor lainnya yang membuat karyawan di PHK itu biasanya terjadi dikarenakan yang pertama itu masa kerja atau kontrak yang sudah habis. Di sini perusahaan tidak perlu memberi surat PHK karena sudah ketetapan dari perjanjian awal bekerja. Yang kedua, adanya kerugian pendapatan yang dialami perusahaan secara terus-menerus. Yang ketiga, kinerja karyawan tidak bagus. Keempat, dan hal lain yang berkaitan pada pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.